Hujan turun deras sejak sore. Di luar, jalanan kampung lengang. Hanya suara air yang memukul genting tua, dan sesekali gonggongan anjing dari ujung gang. Rumah besar milik keluarga. Irfan berdiri di tepi jalan utama desa halaman penuh pohon jambu. Pagar besi yang mulai berkarat, dan lampu teras kuning temaram. Sore itu, Irfan duduk di beranda, mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang hitam. Sepasang sandal jepit tua bertengger di ujung anak tangga. Tatapannya menerawang, kopi panas di tangan sudah dingin sejak tadi. Hidup Irfan sekarang sederhana. Sejak kehilangan pekerjaan di kota 2 tahun lalu, ia memilih pulang ke kampung, menata ulang hidup perlahan. Rumah warisan orang tua jadi satu-satunya pelabuhan. Meski sepi, dan kadang terasa terlalu luas untuk dirinya sendiri, ia biasa mengisi hari-hari dengan memperbaiki pagar, menanam bunga, atau sekadar membaca buku di ruang tengah. Sore itu, hujan belum juga reda ketika suara langkah cepat terdengar dari arah jalan. Irfan menoleh, kaget melihat seorang perempuan berjalan cepat sambil memayungi diri dengan tas belanja plastik. Baju daster biru muda yang dipakai perempuan itu basah menempel di badan, rambut hitam panjang menempel di pipi, dan wajahnya tampak pucat. Irfan berdiri, ragu. Perempuan itu berhenti di depan pagar, wajahnya bingung dan cemas. Hujan semakin deras. Tanpa banyak bicara, Irfan langsung membukakan pintu pagar. "Mas, boleh saya numpang berteduh sebentar?" Suara perempuan itu pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Irfan mengangguk cepat. "Silakan mbak, masuk saja, nanti saya ambilkan handuk." Perempuan itu berjalan pelan ke teras, matanya merah seperti habis menangis. Irfan buru-buru ke dalam, mengambil handuk bersih, lalu kembali ke depan. "Ini mbak, pakai dulu. Mau teh hangat atau kopi?" tanya Irfan pelan. Perempuan itu mengangguk, menggenggam handuk dengan kedua tangan. "Terima kasih mas. Maaf, saya Lina. Rumah kontrakan saya di ujung gang. Tadi genting bocor semua." "Tak apa mbak, santai saja. Hujan kayak gini memang suka bikin kejutan," kata Irfan, mencoba tersenyum. Lina duduk di kursi rotan, menggosok lengan sendiri. Tubuhnya gemetar kedinginan. Dalam cahaya lampu teras yang temaram, pipinya yang bulat tampak makin memerah. Dasternya menempel di tubuh, tapi ia tak peduli lagi pada penampilan, hanya ingin sedikit kehangatan dan tempat aman. Sejak hari itu, hidup Irfan berubah. Siapa sangka, satu hujan deras dan sepotong selimut hangat bisa jadi awal dari segalanya. Hujan belum juga reda ketika Lina akhirnya menerima secangkir teh hangat dari tangan Irfan. Uap tipis mengepul, menambah rasa nyaman di teras kecil itu. Lina memeluk cangkir dua tangan, berusaha menahan gemetar tubuh dan hati yang sama-sama belum tenang. Irfan duduk tak jauh, menjaga jarak sopan. Sesekali melirik Lina, tak ingin bertanya terlalu banyak, tapi jelas penasaran. Suara hujan di atap menenggelamkan segala kecanggungan. Hanya bunyi sendok kecil yang sesekali beradu dengan dinding cangkir. Lina beberapa kali menarik napas panjang, seolah menata ulang keberanian. "Maaf mas, ngerepotin gini," ucap Lina lirih. Tatapannya jatuh ke ujung sandal. Irfan menggeleng pelan. "Santai saja mbak, di kampung orang numpang berteduh itu sudah biasa. Rumah ini memang suka sepi, ada tamu malah jadi rame." Begitu jawabnya. Suara dibuat seramah mungkin. Mereka tertawa kecil, mencairkan sedikit udara yang masih penuh embun dingin. Dari dalam rumah, aroma kayu basah dan udara lama tercampur dengan wangi teh. Tak lama kemudian, suara petir mengguntur. Lampu di teras sempat berkedip sebelum menyala lagi. Lina mengusap sisa air di pipi dengan ujung handuk. "Saya nggak nyangka hujannya bakal separah ini. Rumah kontrakan bocor, atapnya tiba-tiba jebol. Tadi mau telepon orang rumah, HP saya juga mati total." Irfan mengangguk. "Di kampung sini emang suka gitu mbak. Genting tua, kadang malah roboh sendiri." Obrolan mulai mengalir. Perlahan, Lina menceritakan dirinya yang baru pindah ke kampung itu 3 bulan lalu, kabur dari kota karena ada masalah berat. Tak banyak detail, tapi cukup untuk membuat Irfan tahu bahwa perempuan di depannya
Bukan sekadar tetangga biasa, ada luka di balik matanya. Ada rahasia yang belum siap dibagi. Tak terasa, malam turun. Hujan makin deras. Irfan menawarkan, kalau mau, Mbak Lina bisa nginap aja dulu di sini. Besok juga belum tentu. Atap rumah Mbak bisa langsung dibetulin. Lina terdiam, jelas ragu, tapi juga tak punya pilihan. Ia hanya mengangguk, pelan sekali. Lalu menatap Irfan dengan mata yang kini tampak lebih tenang. Terima kasih mas, saya nggak tahu lagi harus kemana malam ini. Irfan berdiri, mengambil selimut tipis dan bantal dari lemari tua di ruang tamu. Istirahat aja mbak, saya tidur di kamar belakang. Mbak Lina bisa pakai sofa ini. Nanti saya matikan lampu teras kalau sudah siap. Di bawah atap rumah tua itu, dua orang asing akhirnya saling menemukan ketenangan baru, walau hanya ditemani suara hujan dan selimut tipis di malam panjang. Malam itu, hujan belum juga memberi jeda. Irfan sibuk menyiapkan ruang tamu, mengatur bantal, merapikan sofa, dan memastikan selimut bersih sudah cukup hangat untuk Lina. Lina sendiri duduk diam, memperhatikan tiap gerak Irfan, seperti ingin memastikan dirinya tidak benar-benar mengganggu. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya dari teras yang menembus kaca jendela. Di luar, suara air dari talang seolah jadi nyanyian penenang. Lina akhirnya membaringkan diri di sofa, menggenggam selimut tipis itu erat-erat. Ia menarik napas panjang, membiarkan matanya perlahan menutup, walau pikirannya masih berputar. Irfan melirik dari pintu, memastikan Lina sudah nyaman. Kalau butuh apa-apa, panggil saja mbak. Saya nggak tidur jauh kok, katanya pelan, sebelum berlalu ke kamar belakang. Di ruang tamu, Lina masih terjaga. Ia menatap langit-langit, mendengarkan detik jam dinding, dan suara hujan yang makin lembut. Tak ada ketakutan, hanya ada kelegaan aneh seolah dunia akhirnya memberi waktu untuk berhenti. Walau cuma semalam. Menjelang tengah malam, petir kembali menyambar. Lampu ruang tamu sempat redup, lalu terang lagi. Lina menggigil, membetulkan posisi selimut di pundaknya. Di luar, udara makin dingin. Tak lama, Irfan muncul membawa segelas air putih. Maaf mbak, takut kedinginan. Kalau perlu tambahan selimut, masih ada di kamar belakang, ucap Irfan, meletakkan gelas di meja kecil. Lina mengangguk, kali ini menatap Irfan dengan senyum tipis. Terima kasih mas, beneran gak apa-apa ngerepotin. Irfan tertawa kecil. Gak apa-apa mbak, rumah ini memang sudah lama sepi. Kadang saya malah lupa rasanya punya tamu. Obrolan kecil itu, di tengah cahaya lampu temaram dan suara hujan, membuat Lina merasa sedikit lebih hangat. Ia mulai percaya, ada alasan ia sampai di rumah itu malam ini. Ada sesuatu yang entah apa, seperti takdir kecil di tengah hujan deras. Sampai subuh, keduanya akhirnya bisa tidur lebih tenang. Malam yang panjang, tapi rasa takut perlahan digantikan oleh kelegaan yang sederhana. Pagi datang dengan malu-malu. Sinar matahari menembus tirai ruang tamu, menggantikan sisa dingin malam, dan suara hujan yang kini tinggal rintik pelan di genting. Lina terbangun perlahan, menggesap mata, lalu duduk di sofa. Selimut tipis masih menutupi bahu, rambutnya berantakan, tapi senyum kecil mulai muncul di sudut bibir. Dapur rumah sudah terisi aroma kopi. Irfan, masih dengan kaos abu-abu dan celana panjang, sibuk membuat sarapan sederhana: telur dadar, roti bakar, dan segelas teh manis. Ia mengintip ke ruang tamu, memastikan Lina sudah bangun. Pagi, Mbak Lina, mau sarapan bareng? Nggak ada menu spesial, cuma seadanya, sapa Irfan, suaranya hangat, membuat Lina merasa benar-benar di rumah sendiri. Lina tersenyum, mengangguk pelan. Ia berdiri, merapikan daster, dan menyampirkan selimut ke sandaran sofa. Terima kasih mas, malam tadi aku benar-benar tidur nyenyak. Padahal biasanya nggak bisa kalau bukan di kamar sendiri. Obrolan pagi itu ringan. Lina bercerita sedikit tentang kontrakannya yang bocor, bagaimana ia biasa hidup sendiri, dan kenapa baru kali ini benar-benar merasa butuh bantuan orang lain. Irfan mendengarkan, kadang menimpali, kadang hanya tersenyum sambil mengaduk kopi. Sarapan itu jadi terasa lama. Setiap sendok nasi dan obrolan kecil membuat waktu berjalan pelan. Tak ada yang ingin buru-buru pergi. Di luar, hujan mulai reda. Udara pagi membawa aroma tanah basah. Lina duduk di kursi dapur,
menatap halaman kecil di luar jendela. Kalau nanti sudah siang, aku boleh balik ke kontrakan ya mas? Takut ada barang yang basah. Tapi, aku benar-benar makasih Mas Irfan. Irfan mengangguk. Tentu mbak, nanti aku antar aja sekalian. Siapa tahu perlu bantuan benerin genting. Mereka tertawa kecil. Tak ada yang aneh, semua terasa mudah. Seolah mereka memang sudah lama saling kenal. Lina merasa lebih ringan. Irfan pun diam-diam senang ada orang yang mengisi sepinya pagi itu. Pagi itu, dua hati yang sama-sama lelah perlahan mulai saling percaya. Siapa sangka, hanya karena hujan deras dan selimut tipis, dunia mereka yang tadinya asing, kini terasa jauh lebih dekat. Menjelang siang, hujan benar-benar reda. Matahari mulai mengintip malu-malu di balik awan. Lina merapikan barang-barang, pinjamannya selimut, handuk, dan bantal kecil. Irfan sudah bersiap, mengambil jaket tipis dan kunci motor, siap mengantar Lina pulang ke kontrakannya. Di depan rumah, suasana masih lengang. Jalan kampung basah, air mengalir di selokan, dedaunan masih meneteskan sisa hujan semalam. Lina berdiri di beranda, sedikit ragu meninggalkan rumah itu. Ada perasaan aneh yang tumbuh, seolah ia takut kehilangan ketenangan yang baru ditemukan. Enggak apa-apa mbak, kalau masih capek, istirahat aja dulu, tawar Irfan, suara rendah tapi tulus. Lina menggeleng pelan. Nggak apa-apa mas, aku harus cek kontrakan, takut barang-barang kena air semua. Irfan tersenyum. Ayo, nanti saya bantu bawa barang, kalau perlu dibenerin, bilang aja. Mereka berboncengan naik motor, pelan-pelan menyusuri gang kecil yang mulai ramai. Lina memeluk tas kecilnya erat. Wajahnya lebih segar, walau masih ada sisa lelah. Irfan beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan Lina nyaman. Sesampainya di kontrakan, Lina langsung mengecek dalam rumah. Benar saja, beberapa sudut atap masih meneteskan air, lantai basah, kasur kena rembesan. Tapi barang-barang penting masih aman. Irfan ikut masuk, tanpa canggung membantu menggeser lemari dan mengelap genangan air di lantai. Nggak nyangka ya mas, rumah sederhana gini, bocornya juga bisa spektakuler. Kelakar Lina, mencoba mencairkan suasana. Irfan terkekeh. Namanya juga kontrakan murah mbak, gentingnya minta disayang. Setelah semua selesai, Lina duduk di kursi plastik, menatap Irfan lama. Mas, makasih banget. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kalau Mas Irfan nggak nolong, mungkin semalam aku udah nekat tidur di halte atau di masjid. Irfan hanya tersenyum, menahan kehangatan di dada. Udah mbak, sama-sama manusia. Saling bantu itu biasa. Saya seneng bisa kenal sama Mbak Lina. Hening sejenak. Di luar, matahari mulai menghangatkan dinding rumah kecil itu. Lina menatap jendela. Perasaan campur aduk lega, terharu, tapi juga canggung dengan keakraban baru yang belum pernah ia alami. Saat Irfan pamit pulang, Lina mengantar sampai gerbang. Mas, besok atau lusa, kalau nggak sibuk, main lagi ya, saya traktir teh manis. Asal jangan hujan lagi, katanya, senyum malu-malu. Irfan mengangguk, hatinya terasa lebih ringan. Pasti mbak, saya nggak bakal lupa selimut biru semalam. Mereka berpisah dengan perasaan hangat, membawa pulang rahasia kecil bahwa kadang bantuan sederhana di malam hujan bisa menumbuhkan harapan yang sama sekali baru. Hari-hari berlalu lebih cepat dari biasanya. Lina kembali sibuk dengan pekerjaannya di toko roti, sementara Irfan menjalani rutinitas sebagai supir antar jemput anak tetangga dan kadang membantu di bengkel temannya. Namun, sejak malam hujan itu, pikiran keduanya sesekali melayang tentang sofa ruang tamu, selimut tipis, dan obrolan pelan di bawah suara petir. Lina merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia jadi lebih sering tersenyum, lebih ringan menjalani hari, meski hidup belum benar-benar mudah. Kadang, saat duduk di kontrakan yang masih basah di sudut, ia teringat gurauan Irfan tentang genting bocor. Ia mengusap rambut sendiri, tertawa kecil. Suatu sore, sepulang kerja, Lina menemukan sebuah pesan WhatsApp. Irfan, Mbak, udah makan? Kalau belum, saya mau mampir bawa bakso langganan nih. Lina hanya membalas singkat. Monggo mas, saya juga baru pulang. Belum sempat masak. Tak lama, Irfan muncul di depan kontrakan. Masih dengan jaket tipis,
dan helm setengah terbuka. Ia membawa 2 bungkus bakso dan sekotak gorengan. Lina mengundang masuk, membiarkan Irfan duduk di kursi plastik, sementara ia sendiri duduk di ujung ranjang. Obrolan mereka ringan, mulai dari soal kerjaan sampai film yang baru tayang di TV. Kadang mereka saling tertawa, kadang terdiam, menikmati suasana sederhana tapi nyaman. Mbak Lina, kadang saya mikir, kenapa hidup bisa berubah cuma karena malam hujan sama selimut tipis ya? Ucap Irfan sambil menyeruput bakso. Lina tersenyum, pipinya merona. Mungkin karena kita memang butuh alasan baru buat percaya sama orang lain. Saya juga gak nyangka mas, malam itu saya benar-benar merasa diselamatkan. Hening sesaat. Di luar, langit senja mulai gelap, lampu ruang kontrakan redup tapi hangat. Irfan menatap Lina. Kalau Mbak Lina gak keberatan, kadang saya pengen main kesini. Bukan karena bakso, tapi karena Mbak Lina tertawa. Matanya berbinar. Ya udah, asal jangan bawa hujan lagi, Mas Irfan. Malam itu, mereka berbagi cerita lebih panjang tentang luka lama, tentang harapan baru, dan tentang bagaimana 2 hati yang tadinya asing mulai menemukan rumah di tengah dunia yang terus berubah. Dan diam-diam, keduanya sama-sama tahu, cerita mereka baru saja benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan bakso itu, Irfan semakin sering singgah ke kontrakan Lina. Kadang cuma mampir 15 menit, kadang lebih lama, kadang sekadar mengantarkan belanjaan, atau membantu mengepel lantai. Jika Lina mengeluh pegal, hubungan mereka perlahan berubah, bukan hanya sebatas teman malam hujan, tapi sudah mulai saling menunggu dan mengisi. Lina pun tanpa sadar mulai memperhatikan penampilannya. Ia sering memilih daster yang lebih bersih, kadang menyisir rambut lebih rapi sebelum Irfan datang. Tapi ia tetap jadi diri sendiri. Sederhana, tidak banyak basa-basi, wajahnya segar walau tanpa makeup. Pipi bulatnya selalu tampak lembut jika tertawa. Suatu sore, Irfan datang membawa beberapa buku tua. Mbak Lina, ini buku ayah saya dulu. Lumayan buat baca kalau bosan, katanya. Menyerahkan 1 novel tebal. Lina menerima, lalu menaruh buku itu di atas meja. Irfan duduk di kursi dekat jendela. Sinar senja membuat ruangan tampak lebih hangat, meski dinding kontrakan masih lembab sisa bocor semalam. Lina menyalakan lampu kecil, lalu duduk di lantai, bersandar ke dinding. Obrolan sore itu tanpa beban. Mereka membahas isi buku, tertawa soal kisah lawas, kadang saling bertanya hal-hal kecil yang biasanya hanya dibagikan ke sahabat. Irfan menceritakan hobinya memotret langit senja. Lina membalas dengan cerita masa kecilnya di desa, main hujan-hujanan tanpa takut demam. Mbak, kalau nggak keberatan, besok saya ajak jalan ya. Ada acara festival rakyat di alun-alun. Kayaknya seru kalau lihat bareng, tawar Irfan, sedikit gugup. Lina pura-pura berpikir, senyum tipis di bibir. Boleh, asal nggak hujan deras lagi mas. Saya belum siap pinjam selimut kedua kali, canda Lina. Mereka tertawa, tak ada yang sadar. Tapi di balik candaan itu, keduanya sama-sama berharap waktu berjalan lebih pelan biar momen hangat ini bisa bertahan lebih lama. Di luar, hujan tipis turun lagi, membasahi halaman kontrakan. Tapi kali ini, tak ada yang merasa sepi. Lina menatap keluar jendela, hati kecilnya diam-diam berdoa agar perjalanan mereka tetap sehangat malam-malam ini. Sabtu sore, Irfan menjemput Lina dengan motor tua andalannya. Kontrakan Lina tampak lebih ceria dari biasanya. Jendela terbuka, suara musik pelan terdengar dari dalam, dan Lina sudah siap dengan daster bersih bermotif bunga. Rambutnya dikuncir sederhana, pipi segar tanpa polesan apa-apa, hanya senyum lebar yang membuat semuanya terasa manis. Ayo mbak, festivalnya bentar lagi mulai. Kalau telat, keburu rebutan tempat duduk sama anak-anak kecil kampung sebelah, canda Irfan, mengulurkan helm ke Lina. Lina tertawa, menerima helm, lalu naik ke boncengan motor. Sepanjang perjalanan ke alun-alun, mereka banyak diam, tapi suasana tak pernah canggung. Kadang, Lina menunjuk warung bakso di pinggir jalan. Kadang Irfan bercerita tentang masa SMA-nya yang dulu pernah dikerjain teman-teman. Setiba di alun-alun, suasana ramai. Lampion warna-warni digantung di pohon. Tenda makanan penuh pengunjung,
Suara musik dangdut menggema dari panggung kecil. Lina tampak kagum, matanya berbinar. Irfan spontan menggandeng tangannya, membuat Lina sempat kaget, tapi tidak menolak. Mereka duduk di bangku kayu di pinggir lapangan, menikmati es kelapa muda dan gorengan. Obrolan makin ringan, candaan makin sering. Bahkan Lina sempat menceritakan mimpi anehnya tentang Irfan yang berubah jadi penjual balon keliling. Nggak apa-apa mbak, asal balonnya warna biru kayak selimut semalam. Saya terima jadi tukang balon seumur hidup, jawab Irfan, membuat Lina tertawa terpingkal-pingkal. Saat malam makin larut, festival makin ramai. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya ke wajah Lina yang tampak berseri. Irfan memandangnya lama, lalu berbisik pelan, "Mbak, kalau dunia ini sesederhana malam ini, saya nggak minta apa-apa lagi." Lina menunduk, malu-malu, tapi tak melepaskan tangan Irfan. Dan malam itu, di antara keramaian festival dan tawa anak-anak, dua hati yang dulu ragu perlahan mulai saling menguatkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang tenang. Lina kembali bekerja dengan semangat baru. Bahkan rekan-rekan di toko roti mulai bertanya kenapa ia semakin sering tersenyum sendiri. Kadang, saat istirahat, Lina membuka ponsel hanya untuk mengecek pesan Irfan. Walau sekadar bertanya, "Sudah makan belum?" Irfan pun semakin percaya diri. Sering datang ke kontrakan Lina membawa camilan kecil atau sekadar mengantar buah dari pasar pagi. Ia kadang menunggu Lina pulang di warung dekat gang, duduk membaca koran tua, dan langsung berdiri begitu melihat Lina berjalan pulang. Malam itu, hujan turun lagi. Lina duduk di tepi jendela kontrakan, mengenakan daster favoritnya. Ia memandang jalanan basah, lampu-lampu pinggir jalan berpendar di genangan air. Tiba-tiba ada suara ketukan pelan di pintu depan. Panggil Lina, pelan. Pintu terbuka, Irfan masuk dengan payung basah. Wajahnya sedikit cemas. "Mbak, maaf ya ganggu malam-malam. Saya bawa martabak buat teman makan teh," ujarnya, menaruh bungkusan di meja. Lina tersenyum, mempersilakan Irfan duduk. Obrolan mereka malam itu lebih banyak tentang masa depan, tentang mimpi, tentang takut gagal, tentang orang-orang yang pernah pergi tanpa pamit. Lina membuka cerita masa kecilnya. Irfan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kadang aku takut kalau kebahagiaan cuma mampir sebentar mas. Kayak hujan, datang lalu pergi," bisik Lina. Irfan menatapnya lama, lalu meraih tangan Lina perlahan. "Nggak apa-apa mbak, kalau nanti hujan berhenti, kita bisa cari pelangi bareng-bareng, asal jangan lari sendiri-sendiri lagi." Lina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Malam itu mereka duduk berdua di bawah cahaya temaram lampu kontrakan, ditemani suara hujan yang menenangkan. Tak ada kata cinta diucapkan, tapi semua sudah terasa jelas di hati. Malam makin larut, hujan perlahan reda, tapi kehangatan di antara mereka justru tumbuh makin kuat. Pagi itu udara terasa segar sekali. Sinar matahari menembus jendela kontrakan, membuat ruangan kecil Lina jadi hangat. Lina masih di dapur, menyiapkan teh manis dan sepiring singkong goreng. Rambutnya diikat seadanya. Daster birunya sudah lusuh, tapi tetap membuat wajahnya tampak segar. Dari luar, suara motor Irfan berhenti di depan pagar. "Pagi, Mbak Lina, ada teh panas nggak?" teriak Irfan dari luar. Lina tertawa kecil, membuka pintu dan mempersilakan Irfan masuk. Hari itu Irfan sengaja datang lebih pagi katanya, ingin membantu Lina belanja ke pasar. Mereka berdua berjalan beriringan di jalan kecil yang masih basah sisa hujan malam tadi. Di pasar, Irfan bersikap seperti teman lama. Ia menawar harga tomat, membantu membawa belanjaan, bahkan sesekali iseng mencuri wortel dari keranjang Lina. Para penjual pasar menyapa mereka dengan ramah. Sebagian mulai berbisik pelan, menebak-nebak hubungan dua orang yang makin sering terlihat bersama itu. Sepulang dari pasar, Lina menata bahan masakan di dapur. Irfan duduk di kursi, memperhatikan Lina yang sibuk. Rumah kontrakan itu kini tak lagi terasa sepi. Ada canda, ada tawa, dan kehangatan yang tumbuh setiap hari. Menjelang sore, langit kembali mendung. Lina duduk di teras, menatap awan gelap, sementara Irfan duduk di sebelahnya. "Mbak, kalau hujan turun lagi, kita masih punya satu selimut kan?" goda Irfan.
Lina tersenyum malu-malu, lalu menatap Irfan lama. Selimutnya boleh dipakai berdua, asal nggak bawa-bawa mimpi buruk, ya. Irfan tertawa, matanya hangat. Tanpa sadar, tangan mereka saling menggenggam, seperti sudah lama saling menanti. Hari itu ditutup dengan rintik hujan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, keduanya tak lagi takut sendirian. Karena kadang, hujan dan selimut tipis cukup untuk menyatukan dua hati yang sama-sama pernah merasa kehilangan. Beberapa hari berlalu, hubungan Irfan dan Lina semakin erat. Kini, kontrakan Lina bukan lagi sekadar tempat singgah setelah kerja, tapi sudah terasa seperti rumah bagi Irfan juga. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, Irfan selalu datang membawa makanan kecil atau sekadar menemani Lina ngobrol di teras. Sore itu, hujan turun lagi, membasahi halaman kecil di depan kontrakan. Lina duduk di kursi kayu, mengenakan daster kuning lembut, rambut digelung rapi, pipi bulatnya tampak segar, walau tanpa makeup. Irfan datang membawa payung, wajahnya tampak lelah, tapi bahagia. "Nggak bosan mas kesini terus?" tanya Lina, setengah menggoda. Irfan menggeleng pelan. "Bosannya itu kalau nggak bisa lihat Mbak Lina hari ini." Lina tersenyum, matanya memandang Irfan dengan cara yang hanya dimengerti dua hati yang sedang jatuh cinta. Mereka duduk berdua, menyesap teh panas, mendengarkan hujan yang turun tanpa henti. Tiba-tiba, Irfan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. "Saya nggak punya banyak mbak, tapi boleh nggak kalau saya jadi alasan Mbak Lina nggak merasa sendirian lagi?" Lina terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia membuka kotak itu. Bukan cincin mahal, hanya gantungan kunci sederhana, bentuk selimut kecil dari kain flanel biru. Supaya kalau lagi sedih atau takut sendirian, ingat, ada yang siap berbagi selimut sama mbak, kata Irfan, suaranya pelan. Lina memeluk gantungan kunci itu, menahan air mata haru. "Iya mas, aku juga gak mau lagi kedinginan sendirian," jawabnya, pelan, tapi pasti. Malam itu, kontrakan kecil mereka penuh dengan kehangatan. Selimut tipis tak lagi sekadar pengusir dingin, tapi jadi simbol cerita baru tentang dua orang biasa yang berani menerima cinta setelah hujan panjang. Hari itu, cuaca cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hujan. Irfan sudah di kontrakan Lina sejak pagi, membantu mengecat pagar kecil yang mulai pudar warnanya. Lina sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur ceplok, dan 2 cangkir kopi manis. Setelah makan, mereka duduk berdua di teras, menghadap jalanan kecil yang mulai ramai. Lina mengenakan daster biru polos, rambutnya dikepang satu, wajahnya terlihat cerah. Irfan duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam tanpa kata-kata. "Mbak, aku baru sadar, nggak semua orang bisa dikasih kesempatan kedua kayak kita. Dulu aku pikir, kalau sudah gagal ya selesai. Ternyata, kadang hujan memang sengaja dikirim, biar kita tahu rasanya hangat waktu dapat selimut baru," ujar Irfan. Suara beratnya pelan. Lina tersenyum, menatap Irfan dengan tatapan penuh rasa syukur. "Aku juga mas, gak pernah nyangka hidup bisa seindah ini lagi. Terima kasih udah sabar, udah jadi teman, saudara, dan sekarang bagian dari rumahku." Mereka duduk diam cukup lama, menikmati sisa pagi yang damai. Tak ada janji manis, tak ada rencana besar, hanya niat sederhana untuk terus bersama, saling menguatkan apapun musimnya. Menjelang siang, hujan tipis kembali turun. Tapi kali ini, tidak ada yang takut atau merasa sendiri. Di dalam rumah kecil itu, 2 hati sudah saling menemukan. Dan 1 selimut rahasia kini menghangatkan seluruh cerita. Dan begitulah, kisah Irfan dan Lina ditutup tanpa pelaminan, tanpa pesta, tapi penuh makna karena cinta kadang cukup tumbuh pelan, diam-diam, di bawah satu atap, di balik hujan, dan dalam kehangatan selimut tipis yang mereka bagi berdua.